dengan acara ini adalah suatu peristiwa seni di mana kita di Bali mengusung tema seni era krisis dan pasca pandemi, yaitu suatu fenomena yang syarat dan mengapresiasi di masyarakat seni umumnya dan di Bali khususnya. Dengan hadirnya teman-teman ini, kita juga lebih mengapresiasikan sebuah wacana, yaitu tentang bagaimana kita berkesenian di masa-masa sulit. Adapun di Bali, referensi yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman adalah referensi dari peristiwa adat istiadat yang masih kental dan masih berlaku sampai sekarang. Sebetulnya seni juga merupakan satu apresiasi yang berkembang. Dengan demikian, saya juga bisa mewakili dari teman-teman performan Klub Bali berterima kasih atas apresiasi yang dan kehadiran teman-teman saat ini. Waktu saya berikan kebetulan. Terima kasih. Terima kasih Rahayu. Saya sebagai orang Jawa, Bali sebagai saudara tua, kita bisa selalu reuni untuk progresivitas kebudayaan. Ya, jadi pikiran publiknya pada saat itu, memori ruang dan waktunya itu di stasiun bis sedang krisis. Menjadi kontekstual, berkaryanya seperti apa? Poin ketiga, kata Nusantara itu berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu diciptakan kata itu oleh pemilik penerbitan di Singapura zaman Belanda untuk membedakan penyebutan East Indie atau Dutch Indie, India Belanda, agar tidak salah penyebutan dengan India yang lain. Masyarakat never ending transition society. Kalau di negara-negara maju sudah melewati masa transisi, modernisasi sudah terlewati, masuk masa postmodern. Diskusi dulu secara wacana dulu, gitu Kadek. Ada yang semoga pahamnya. Terima kasih atas waktu Iwan yang menyempatkan mengapresiasi tentang seni kekinian, yaitu kita juga berangkat dari sebuah model tradisi yang berkembang sesuai akademis, maksudnya masyarakat modern yang kekinian dibahas dengan adanya unsur kontemporer. Kalau saya sendiri menyimak ya demikianlah yang dari teman-teman sini. Sebenarnya kita di wilayah Nusantara ini, jika kita emang cukup akrab dan menyatu dengan semua, banyak yang unsur kesenian yang bisa kita olah sebagai bahan edukasi, ya. Bahan yang memiliki filosofi yang baik. Sedangkan di wilayah barat sendiri, saya sempat bicara dengan Bu Mela dulu, sebenarnya wilayah timur dan barat itu sudah menyatu ketika adanya masuk pemikiran akademis, gitu. Dibantu dan dibarengi juga dengan isu-isu tersebut, tentunya kita di kesana kesenian rupa internasional itu memiliki banyak referensi yang sangat baik, gitu, dengan dengan ya tingkat pemahaman yang bagus, gitu. Kalau saya menurut demikian, mungkin ada dari teman yang ingin menambahkan. Terima kasih. Saya sedikit bingung sama seni kontemporer dan seni modern. Padahal sebenarnya kan seni kontemporer itu kekinian yang tidak terikat dengan klasik, dengan zaman-zaman dulu. Dan kekinian itu kan modernisasi ini kekinian. Nah ini kenapa kok Mas Iwan mengatakan seni kontemporer dan seni modern berbeda? Masyarakat berkembang menjadi masyarakat yang mengikuti pasar global, ditumpukannya mesin. Masyarakat berkunjung ke sana sini dari pasar global, dibuka seluas-luasnya. Tradisi tidak bisa menampung perkembangan itu. Tradisi itu muncul dari masyarakat kolektifnya masing-masing. Nah, modern itu berkembang apabila ada pasarnya, dan biasanya
dan memang di seni modern itu kan dibedakan oleh isme-isme. Isme-ismenya dibedakan dalam perbedaan teknis, media teknisnya, dari realis ke surrealis, ke kubisme, dan seterusnya, sampai terakhir yang dadaisme itu yang membebaskan segala isme. Melihat paparan teman saudara Iwan, mendudukkan seni kontemporer seni Nusantara, saya membaca seniman kontemporer itu sebagaimana begawan, pada di atas, kemudian Wulandoro, Topo Ngrami, kemudian Mendito, jadi begawan. Nah, kaitannya seni kontemporer yang Mas Iwan lemparkan, seni Nusantara, sudah disihir oleh yang namanya Mbah Gogel ini kita itu. Ini fakta yang tidak bisa kita hindari. Stres semua itu. Jadi pandemi ya. Kita mungkin di rumah dan semua karena nggak ada ventilasi untuk komunikasi. Jadi justru kami ini menolak seni tradisi jadi seni pariwisata saja, bisa menjadi kontemporer. Dan kita menolak seni kontemporer yang pop di global seperti itu malah. Justru malah saya satu partai dengan Pak Kocil. Iya. Partai bingung ya. Karena uangnya lumayan saya terima. Lumayan itu artinya untuk mengolah ide bisa dicari, kalau mepet kan nanti bingung untuk ternyata ngajak orang banyak atau kostumnya atau apa. Terus saya pikir-pikir kurang 2 minggu atau berapa lama waktu itu ketemu idenya itu mengajak grup ke Jadilan. Ironis dan tapi ini sudah muncul, kritisisme itu sudah muncul dari pemirsa, dan itu menurut saya jadi pemicu yang menarik untuk kedepannya gitu. Bagaimana kembali lagi laku senimannya itu, kesadaran si seniman itu ketika dia selesai berbicara tentang isu tertentu, kemudian bagaimana dia memikirkan karya itu selanjutnya ketika dipajang di museum itu. Dan yang punya museum itu memang punya, saya sampai searching, yang punya museum itu ternyata memang punya pabrik tekstil, dan banyak protes memang hasil pembuangan limbah itu mencemari sungai satu kecamatan gitu. Jadi oke, ini menarik, ini baru-baru ini, maksudnya enggak ada setahun ini, itu sharing aja gitu. Jadi ada hal yang menarik terjadi. Selamat pagi menjelang siang ya. Ya, jadi saya ingin menyampaikan sesungguhnya bahwa seni itu tidak melulu harus menggunakan media tertentu. Ya, kalau konvensional dulu kan karena seni rupa menggunakan kanvas, ada 3 dimensi, misalnya ini bosnya 3 dimensi, jadi seperti itu. Nah, sekarang belakangan ya dari tahun 60-an di Indonesia, di Eropa dan di Amerika itu kan muncul performance art ya, beda dengan performing art ya, mungkin istilahnya mirip-mirip tapi sebenarnya berbeda. Nah, menurut Pak Iwan, sesungguhnya bagaimana peluang performance art ke depan? Karena di tahun 90-an muncul salah satunya saya sebut Bu Melati ya, Bu Melati Surodarmo ya. Dia keluar dari pakam-pakam konvensional, terus menjadikan tubuhnya sendiri sebagai media seni. Nah, terus posisi performance art itu di mana? Di kontemporer apa di modern? Silakan.
melakukan beberapa sesi dari pertama itu workshop, kedua diskusi, dan kebetulan hari ini adalah hari pertunjukan performa dan acara akan dilaksanakan dengan performa yang kita juga selain merespon ruang waktu di komunikasi galeri waktu kan kita pada Iwan.
Selamat siang semuanya. Terima kasih kesempatan pertemuan ini. Kita mulai dengan kebakaran siswa berjumlah 9. Kenapa 9? Karena kita mempunyai 9 lubang dalam tubuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lubang itu pintu masuk ke dimensi spiritual. Apabila dimensi material tubuh itu kita tutup, ketika kita bersamadhi, kita bisa masuk ke dimensi spiritual. Dengan masuk ke dimensi spiritual, itu dimensi material kita lebih keruh, lebih tercerahkan, lebih positif dalam kehidupan sehari-hari sebagai seniman maupun sebagai pekerja apapun. Untuk itu, kedudukan hari ini kita bicara tentang 9 lubang itu dan 9 poin sakral seni kontekstual Nusantara. Dalam pertunjukan kuliah hari ini akan ada praktek akupuntur untuk mencerahkan titik-titik seseorang tubuh di sini kerjasama dengan satu penonton dan tenaga ahli dari IPIT, Mbak siapa? Lama nggak ya tadi? Mbak Ayu, istri sahabat lama saya, saudara saya Dewa Ola dari pengobatan IPIT. Dan tubuh untuk menjadi prasasti dicerahkan itu tubuh maksudnya silahkan buka baju, tahan saja, kepalanya di sini, kakinya di sana. Nanti Mbak Ayu mulai, saya mulai untuk menggambarkan mikro ke makro masing-masing. Silahkan. Boleh kecil dulu, boleh. Kecil dulu. Bagaimana akar tradisi Nusantara itu berhubungan dengan seni kontemporer Indonesia yang selama ini kontemporernya terlalu barat, tidak melokal. Seni tradisinya hanya seni ternata, kontemporer itu komprehensif global. Kontemporer itu harus kontemporer tempatnya dia berada. Ya Pak dosen, itu teman saya dosen BASI.
Dan ini pertama jadi komisi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lubang fisik tubuh. Apabila ditutup, tubuh mempunyai kemampuan secara multidimensional, bukan hanya dimensi material. Masyarakat modern selama hampir 500 tahun, walaupun kita anggap kita masyarakat sudah religius, tetapi yang terjadi kita banyak berpangku kepada dimensi material dan mekanisme peradaban pada mekanisme peradaban material pada mekanisme pasar, maka peradaban berkembang secara tidak harmoni, tidak seimbang. Bahkan sebagai peradaban bunuh diri, hubungan antar manusia saling mengeksploitasi, hubungan manusia dengan alam saling mengeksploitasi, alam dieksploitasi maksudnya, dan hubungan manusia dengan inti semesta bersifat formalitas. Nah, peradaban semacam ini peradaban bunuh diri. Kalau tidak ada pandemik, tidak ada krisis, ke depan tidak ada transisi dan tidak ada zaman baru, kemungkinan manusia bisa punah. Di mana posisi seni itu berhubungan dengan 9 lubang tadi apabila tutup, tubuh ini menjadi memahami 9 sakral poin seni kontemporer Indonesia. Indonesia atau Nusantara? Sebentar, ditulis di sini. Konsisten dong? Ya. Seni menjadi sani kontemporer menjadi Nusantara. Kontemporer menjadi kontekstual. Sani persembahan dari pencarian hidup dan berhormat. Poin pertama berdasarkan adalah tentang seni itu dari kata sani sang peserta. Nah, Indonesia ini hanya percampuran bahasa-bahasa yang dibikin istilahnya idiomnya oleh orang lebih di Singapura, tetapi itu bersifat fisik. Nusantara oleh Kertanegara dan Gajah Mada itu bersifat penyatuan bangsa-bangsa.
bisa itu bangsa atau tempat saya tinggal itu tidak. Antara itu internation itu ada kabur dari internasional itu ya ada kabur kontemporer kontemporer itu dua hal: mempertemukan pikiran publik mempertemukan memori ruang waktu. Jadi seni kontemporer Indonesia itu selama ini lebih dipahami menjadi seni-seni pop trendy global. Apabila kita serahkan, kita upgrade menjadi seni yang sani, persembahan dari percaya jujur dan hormat, kontekstual, menemukan pikiran dan memori ruang dan waktu untuk mengharmonikan bangsa-bangsa di dunia, Nusantara, internasional. Harmonisasi. Itu poin 1 tentang seni. Poin 2 tentang kontekstual, berhubungan dengan konteks pikiran publik dan memori ruang dan waktu. Seni kontemporer tidak bisa dibawa kemana-mana secara media teknis sama. Media teknis berubah sesuai ruang dan waktunya. Pameran di galeri komersil, pameran di museum sejarah, pertunjukan di tempat pelaturan, pameran di atas kereta, dan lain-lain, itu nggak bisa dengan media teknis sama sesuai pikiran publiknya. Sana penontonnya siapa, memori ruangnya apa, di zaman krisis waktunya memori apa, itu berubah-ubah. Itu seni kontekstual untuk mengharmonikan bangsa-bangsa. Jadi pencarian juru terlibat menjadi sebuah persembahan. Persembahan itu sifatnya sangat multidimensional karena non fisik. Seni itu dan sejarahnya adalah ritus kebudayaan atau ritus spiritual. Poin kedua tentang kontekstual, poin ketiga tentang Nusantara, tadi sudah disebutkan. Seni kontekstual Nusantara pusaran ekonomi, sosial, politik, budaya, spiritual, alam dan lingkungan. Kesenian hari ini biasanya hanya berhubung dengan ekonomi, kadang-kadang seperti hanya isu-isu tempelan, cara berhubungan dengan alam lingkungan, apalagi kualitas. Jadi dari zaman-zaman kerajaan seperti karya sastra, gitu. Pegawannya itu, penulisnya itu pasti sudah manunggal kawula Gusti lewati ritualnya, pasti berhubungan dengan memajukan masyarakatnya, bukan bisa politik, sudah menjadi naskah-naskah yang disebarluaskan oleh kerajaan, pasti mendapat penghargaan dan pasti berhubungan dengan alam lingkungan di mana seni itu dihasilkan, juga dengan sosial dan alam. Itu poin keempat. Poin sakral kelima, seniman dalam pusaran multidisiplin. Tubuh seniman adalah tiga.
tubuh seniman adalah kreator. Tubuh seniman adalah media. Hidup tubuh seniman adalah ruang tampil dan ruang pamer. Jadi tubuh ini adalah kreator dan tubuh ini media, dan hidupnya tubuh dimanapun dia berada adalah ruang tampil dan ruang pamer. Bukan ini seniman, medianya lukisan, ruang tampilnya di galeri selama-lamanya seperti itu. Ketika krisis tutup, berhenti. Ini sebagai kreator, ini sebagai media. Media data yang dipakai hanya bahasa artistik penyampaian, bukan final tujuannya, karena final tujuannya adalah kontekstualnya, peristiwanya. Artistiknya ada artistik peristiwa, happening, estetika kontekstual. Media teknis hanya bahasa artistik penyampaian. Jadi seniman, kreator, seniman adalah media. Hidup seniman adalah ruang tampil dan ruang pamer. Tampil itu pertunjukan apa saja, pamer ya seni rupa atau patung apapun, kerajinan dan lain-lain. Tugas manusia Nusantara, tugas tubuh ini tadi, ini poin ke-6. Tugas 1, tugas 2, tugas 3. Tugas 1 adalah manunggal. Kita belajar harus bersatu dengan dogma sejati atau horizon, inti suci atau semesta. Tugas kedua adalah pelayanan. Pelayanan dari segala penderitaan di bumi. Tugas ketiga adalah kembali ke semesta atau moksa. Ini tingkatan-tingkatannya. Kalau belum manunggal, pelayannya pasti jelek. Kalau pelayan jelek ya nggak bisa moksa. Moksa dalam artikulasi apapun prosesnya. Dan banyak orang matinya jelek. Proses matinya itu jelek. Karena dia nggak pernah ada pelayanan dan dia juga nggak pernah manunggal. Tugasnya itu, nah, dalam keseluruhan ini dibagi kehidupan dibagi 3 hal. Dibagi 3 hal. Ada jagat alif, tubuh ini adalah jagat alif. Kemudian makrokosma itu jagat ageng. Dia setelah moksa menuju jagat langgeng. Karya seni di sini karakter berkesenian bukan pada media datanya, tetapi apa yang dia kerjakan dalam perjuangan atau pelayanan. Bukan warna lukisannya, bukan gerakan tarinya, tetapi dia memperjuangkan lingkungan hidup, memperjuangkan hak asasi manusia, memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan apapun. Itu yang menjadi karakter. Jadi bukan fisiknya, tapi proses peristiwanya. Karakter seni non teknis pada pelayanan atau perjuangan.
poin sakral nomor 8, tubuh Nusantara itu adalah tubuh ritual, tubuh spiritual, dia bertransisi modern dan mengalami postmodern. Itu oleh dalam kacamata global dianggap kemunduran. Kita nggak pernah modern, nggak pernah postmodern. Memang kita orang tradisional, memang kita orang ritual. Kita orang ritual, orang spiritual yang menjalani modernitas, dan postmodernitas itu sebuah living laboratory, sebuah proses hidup eksperimental yang harus menjadi sebuah keunggulan yang kita laksanakan. Kita nggak harus menyelesaikan masa transisi tradisi, sudah modern, kemudian sekarang kita harus cepat-cepat supaya kontemporer seperti dunia lain, kita harus segera kontemporer, tidak seperti itu. Kita masih tradisional, kita sedang dalam proses modern, dan kita sedang dalam proses laboratorium kontemporer atau postmodern seperti itu. Jadi kita ini never ending, transition body society. Body and society. Di sini ada tradisi modern, kontemporer. Kalau tradisi itu berhubungan dengan leluhur dan alam, kemudian berhubungan dengan teknologi dan pasar. Kontemporer berhubungan dengan publik, ruang dan waktu sebenarnya. Kontekstual. Nah, tiga hal ini kita sedang berlangsung sebagai living laboratory. Ini sebuah keunggulan. Ini menolak tradisi jadi pariwisata, seni kontemporer hanya pop dan di global. Kita tolak itu. Orang asing sini ingin menonton yang lokal hanya pariwisata, ingin nonton yang kontemporer mau nonton kayak seperti di negaranya. Living laboratory itu menolak tradisi. Tradisi bisa menjadi kontemporer. Tradisi bukan hanya pariwisata. Seni kontemporer bukan hanya pop trend global. Poin sakral 5 terakhir, seni kontekstual Nusantara tidak mengenal dikotomi seni rendah, seni tinggi, seni adiluhung, seni kerajinan, seni mahal, seni galeri, seni jalanan, dan seterusnya. Seniman menemukan banyak kampung bakar sampah, buang sampah, diolah, dicetak, dicacah, campur abu batu, menjadi patung, menjadi asbak. Dia mengajak masyarakat produksi kerajinan dengan simbol-simbol tradisi, spiritual banyak. Karya kontemporernya kerajinan, nggak apa-apa. Lain waktu karya kontemporernya nyablon isu sosial di pinggir jalan gratisan, nggak apa. Lain waktu pameran di museum, ya nggak apa-apa. Bisa berubah-ubah. Kontemporer tidak hanya di galeri kontemporer yang mahal. Bisa di pinggir jalan, bisa kerajinan, karena itu dari sampah-sampah jadi kontemporer gitu. Tidak ada dikotomi seperti itu. Jadi seni kontekstual Nusantara ini tidak ada dikotomi perlu paling bawah ya. Ini tidak ada dikotomi. Seni adiluhung, rendah,
jalanan, pasaran dan lain-lain sejauh kontekstual. Bahkan seni kontekstual Nusantara itu senimannya tidak harus dari background kesenian, media dan tekniknya tidak selalu menggunakan media teknis kesenian, ruangnya tidak harus di ruang seni, keindahannya tidak selalu keindahan seni umumnya karena keindahan pada keindahan kontekstual. Seperti itu. Kuliah umum seni kontekstual Nusantara yang menutup 9 lubang tubuh menjadi multidimensional, sensitif dengan makrokosmos untuk mengerjakan hal-hal sekitar kehidupannya sebagai sebuah pelayanan. Sudah 9 sakral seni kontekstual Nusantara saya sampaikan. Kalau ada yang belum jelas, sekarang saatnya tanya jawab. Silakan. Terima kasih. Apa yang disampaikan tadi saya sangat menikmati dan sepertinya kita punya persepsi yang sama terkait dengan seni kontemporer Nusantara. Saya mungkin lebih ke praksis ya, di Bali ada fenomena-fenomena selain orang luar datang ke Bali sebagai turis menikmati keindahan Bali, ternyata ada juga orang luar yang justru jatuh cinta kepada Bali. Dari dulu kita tak kenal dengan water space, ada Bonnet, di dunia seni lukis. Di arsitektur kita kenal dengan Made Wijaya yang getol, bahkan pemikiran Made Wijaya terkait landscape, arsitek itu justru orang Bali sadar dengan lokalnya justru ketika ada orang luar yang mengangkatnya. Di ranah building seperti Green School yang membangun sekolahnya dengan bambu. Jadi menurut Iwan, bagaimana melihat fenomena itu? Jadi apakah kita masih berhak mengatakan orang luar itu hanya menikmati Bali, tapi di fenomena itu ada banyak hal orang luar justru membangun Bali, memperlihatkan lokal jenius Bali yang bisa menjadi kontemporer. Yang silakan. Ya, kalau tidak ada masalah, sejauh banyak suku bangsa di dunia, sejauh banyak budaya berbeda-beda, spiritual, religi dan semuanya, bumi hanya satu. Kalau kita ada permasalahan global, semua orang mengalami. Semua tradisi ada baik buruk. Kalau ada tradisi baik, ada tradisi buruk, mana yang lebih banyak baiknya atau buruknya akan saling mengalami. Globalisasi sudah terjadi dari zaman ribuan tahun. Nah, sejauh apa yang dikerjakan orang di Bali itu bisa berfungsi sifatnya kontekstual, pelayanan, sifatnya seni kontekstual Nusantara, tidak ada masalah. Justru dia mengharmonikan. Kalau dia mempertajam hal-hal yang harus diharmonikan, itu masalah. Kalau dia bisa mengharmonikan, menyatukan, menjadi lebih kontemporer, tidak ada masalah. Problemnya kan hanya kalau kemudian hanya poin pasar saja yang maju. Gitu. Kita bisa lihat di sini nih. Kuncinya di sini tengah ini, cakra jantung ini. Kalau poinnya hanya ke sini saja gitu, ya masalah. Ini harus seimbang. Poinnya di sini dulu. Ini sudah sakral ini, kita mau ngobrol tentang kehidupan ini nyambung semua. Kita ngomong apa misalnya? Berubah dengan seni dan kehidupan, nyambung semua. Kenapa caranya jelek-jelek, kayaknya jelek, lah dia nggak pernah manunggal. Kenapa hidupnya hancur, ini nggak pernah manunggal dia.
Kok matinya ambiar ya pasti. Kita ngomong apa? Kok seniman kontemporer kok cuma di galeri terus, nggak, karena ruang tampilnya hanya di galeri, dia nggak kontemporer. Hidupnya itu ruang tampil bisa di mana saja. Kita krisis, galeri tutup, dia tetap berkarya. Karena medianya nggak hanya media seni, ruangnya nggak hanya ruang seni. Gitu, ngomong apa lagi? Dianggap seniman tradisional nggak kontemporer. Loh, kita ini living laboratory, never ending transit body society. Dari kontemporer itu sebuah laboratorium yang nggak pernah berhenti, tergantung kalau 9 ketika bermeditasi 9 lubang itu ditutup baik-baik, kita manunggal, kita menjadi orang ternyata dalam metode laboratorium yang baik, kita bisa berkarya pelayanan yang baik. Kontekstual kuncinya menghubungkan pikiran publik yang ada di sana dalam memori ruang dan waktu di mana ditampilkan. Kalau ini bertemu kontekstual kontemporer. Yang terjadi nabi-nabi kontemporer Indonesia itu keliling dunia, karyanya sampai mati sama terus. Secara teknis itu tidak kontemporer. Dia itu diktator, memaksa semua orang memahami karyanya. Itu diktator. Diktator estetika, bukan kontemporer. Makanya seniman itu nggak perlu pertahankan media teknis. Di pinggir hutan yang nggak ada galeri bisa berkarya. Di masyarakat yang nggak ada kesenian bisa berkarya. Sejauh ada manusia dan alam bisa. Artisnya diciptakan dengan pikiran orang di situ. Memori ruang dan waktu di situ. Memori zaman perang, memori zaman maju, memori zaman apa? Memori ruangnya, ruang apa? Ruang hutan, ruang rumah sakit, ruang apa? Pikir publik di mana itu juga kemudian media tadinya dicari ketemunya lomba pidato, ya karyanya lomba pidato. Di video karya dia cara saja medianya berubah-ubah nggak apa-apa. Itu seni kontekstual. Saya suka nyebut kontekstual karena kalau kontemporer itu suka blend dengan seni pop trend di global gitu. Kontemporer itu seperti yang sedang tren gitu loh, padahal bukan. Kontemporer ya kontemporer di tempat itu ditampilkan. Dua pertanyaan lagi, kemudian kita tutup. Dua lagi. Saya lagi bincang belum. Nanti loh. Ya. Ada. Iya. Kalau saya melanjutkan karena ini kan terkait dengan seniman, kemudian mindset atau perspektif seniman. Jadi Iwan memiliki perspektif seperti ini, tentu akan bisa menjalani dengan lapang kesenian ini. Sementara banyak seniman yang tidak punya perspektif seperti ini, untuk bisa masuk manunggal itu, kalau tidak punya perspektif seperti ini pasti tidak mudah. Orang spiritual bisa manunggal, cuma wacananya nggak paham untuk berkontekstual mungkin. Orang Bali banyak yang manunggal. Saya sedikit mungkin satu grup 5.000. Ada yang membuat saya tertarik di sini. Mungkin bisa membantu atau bisa menghancurkan atau bisa menjadi pertanyaan, karena jawaban itu kita nggak perlu jawaban, kita perlu pertanyaan. Ya. Media dan teks ya. Ya tadi intinya ada di atas menurut Anda. Sebenarnya yang membuat saya tertarik lebih jauh lagi ke media kontekstual yang ada kata-kata teks di sana. Ya. Bagus. Sebenarnya Borobudur itu buku, Borobudur itu teks. Kalau kita membaca relief keliling tiap hari berbulan-bulan, kalau nggak bisa dibaca teksnya ya nggak paham. Borobudur itu media, tapi itu di buku. Karena kemudian ada bukunya kan. Kenapa dia batu, medianya batu? Karena dia dibaca orang sepanjang masa, begitu. Dan itu kontekstual selama-lamanya. Dia menemukan konteksnya. Itu sudah beyond semuanya, sudah nggak mengenal tradisi kontemporer atau dari kontemporasi lagi. Kalau dia sudah manunggal,
secara utuh. Ini mau segala zaman dia akan hanya bahasa pada zamannya, kebudayaan pada zamannya gitu. Hanya pelajari itu saja teksnya. Tapi inti dari kebenaran sebuah hal yang holistik itu sebagai ilmu pengetahuan sepanjang masa nggak ada berubah. Kalau secara ilmu pengetahuan berhubungan spiritual atau apapun itu dari milik seorang profesor, dari milik suku apa, dari milik penulis mana, secara universal nggak bisa connect, pasti ada yang salah. Pengetahuan itu universal seperti itu. Ya bagus Mas Dosen. Satu atau dua lagi Mas Adi, Ola, Pak Oe. Ada apa nggak siapa? Berarti proses pencarian transisi itu akan terus berlangsung sampai akhir hayat orang itu ya. Itu pathway-nya pencarian satu istilahnya sampai ke Kuala Manunggal Gusti, kemudian sampai ke Moksa itu kan anggaplah kita ini pencarian SQ-nya mencari spiritual sampai selesai. Justru kita itu unggul, kan kami dia nggak mundur. Saya di Eropa tuh nggak ngelihat orang spiritual banyak ya, adanya guru yoga. Guru yoga aja, di spiritual energi aja kadang dia nggak tahu, nggak bisa semuanya di sini dia pernapasan apa, terus tenang gitu saja. Tapi belum tembus holistik. Itu pengetahuan hanya menyehatkan tubuh dan pikiran iya. Jadi berarti proses pencariannya akan terus berlangsung sampai akhir hayat kan. Makanya never ending. Ya, never ending society, never ending body. Kita ini bertransisi terus. Saya menemukan ini setelah saya pergi banyak negara dan saya ini masyarakat apa toh. Kalau di luar negeri saya seperti harus nggak pede karena saya di belakang itu. Tahun berapa itu? Hah? Tahun berapa itu? Saya di dunia sejak tahun 99. Memang sepertinya saya pelajari enggak. Saya orang Jawa yang budaya kunonya udah luar biasa, pelajari komplit. Ini kok ditinggalkan sama orang sekarang. Orang mau menunjukkan seni tradisi malah malu itu loh. Kalau menjadi tampil seni kontemporer langsung nggak pakai baju tradisi gitu. Kalau tradisi itu musik gamelan, kalau kontemporer musik noise dengan komputer, nggak seperti itu. Itu kan media dan teknis. Media teknisnya bisa apa saja. Seperti itu. Kita bisa, media teknis bisa berubah-ubah. Tergantung pikiran publik, memori ruang dan waktu menjadi kontekstual. Lebih enak ngomong kontekstual daripada kontemporer, nanti blend dengan pop yang di global itu kan. Ya, terakhir. Iya, kalau menurut saya kan bicara kejujuran itu kan gampang ya, cuman melaksanakannya kadang-kadang tidak konsisten, gampang nikah kan. Jadi di sana itu kan penting kejujuran dalam artian proses. Oh nggak jujur nggak bisa manunggal. Itu dah. Nah, bisa. Ya otomatis kan kejujuran itu perannya mungkin 99% di sana ya. Ini untuk menurut Iwan tuh artian kejujuran di dalam berkarya dalam konteks segala hal itu menurut Iwan gimana? Dalam manunggal ini di sini ada puasa, ada samadhi, ada banyak hal. Puasa itu bisa puasa hari-hari kelahiran kita kan. Gak ada itu spiritual yang lain, menurut budaya spiritualnya masing-masing secara universal itu sama saja. Itu kan sama juga ketika kita bersemedi juga menutup bulan lubang dan kita menunjukkan 4 saudara kembar kita, 4 nafsu di 4 penjuru mata angin. Apabila itu bisa ditunjukkan, itu menjadi pasukan kita untuk manunggal. Kalau 4 nafsu, 4 mata angin dan 9 lubang ditutup, kita bersatu dengan the holy soul atau Dharma sejati. Kita bersatu konektor dengan di atasnya. Itu tercerahkan.
itu lebih dari kejujuran. Karena kita bisa menangkap pesan semesta dalam melakukan pelayanan. Metadata-nya bebas sesuai pikiran publik, ruang dan waktu memorinya. Ya. Karena kejujuran berhubungan dengan diri sendiri. Iya. Kalau ini manunggal, yang ngomong bukan kita lagi, yang ngomong semesta. Kita bisa mendengar nggak semesta itu? Itu bukan kejujuran lagi, kita konek apa tidak. Kalau kejujuran itu kan kita masih pakai kesadaran otak. Mau jujur apa enggak ya? Kalau manunggal itu otaknya udah off, kita hanya meneruskan pesannya. Kalau selanjutnya otaknya tetap off dan bening harus sungguh kan? Ya. Itu udah bukan kejujuran lagi, konek atau tidak. Oke, acara bebas.